Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan untuk menebus dunia ini dari kuasa dosa. Marilah saudara, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita membuka hati dan pikiran kita untuk menghayatinya. Mari kita nantikan dan sambut kedatangannya dengan bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 293 bait 1, Puji Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera serta cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini mengambil tema menata hidup sebagai imam-imam kecil. Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja, pernah berkata, "Di dunia ini kita hanyalah Kristus kecil." Perkataannya itu mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita mesti mencerminkan kepribadian Kristus, baik di dalam kata maupun perbuatan. Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Kerelaannya untuk berkorban merupakan sebuah teladan yang mesti kita pancarkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 12 ayat 26,
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa-Ku. Marilah kita mengingat janji Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia, bahwa Tuhan akan memberikan Taurat batin di dalam kehidupan umat melalui pembacaan kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34 demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 431 bait 1 dan 2, Kuasamu dan Namamu-lah. Mari menjadi bendera orang, mari mencari yang hilang dalam iman yang teguh. Isi pukatmu penuh bahwa bergama rumah Bapa. Kita ulangi sekali lagi. Mari menjadi bendera orang, mari mencari jiwa yang hilang dalam iman yang teguh. Isi pukatmu penuh bahwa jiwa berharga masuk rumah Bapa. Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan surat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau
Engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Komitmen kehidupan di dalam cinta kasih tidak terbatas hanya kepada tindakan baik bagi sesama, melainkan juga mau berkorban bagi sesama. Bukan hanya mengharapkan dan mendoakan yang baik, melainkan juga mewujudkan kebaikan itu secara nyata, meskipun itu membutuhkan pengorbanan. Sudahkah kita menjadi imam bagi sesama? Hening sejenak. Cukup. Marilah kita menyesali dosa dengan menyanyikan Mazmur 51 bait 3 sampai ke 17, dinyanyikan bersahutan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan
kebenaran di batin. Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Baharuilah aku kegembiraan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah aku, ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Kasihani aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mazmur 51, 3-17. Berita anugerah diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkenan memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 200, Ku diubahnya. Dinyanyikan satu kali, Bapak Ibu dimohon berdiri. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, atas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, atas kesehatan, atas kesejahteraan, hidup di dalam kecukupan dan damai sejahtera. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Secara khusus pagi ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah dalam suasana yang terang setelah beberapa hari hujan terus-menerus mengguyur Kabupaten Grobogan dan menimbulkan banjir yang cukup parah di beberapa tempat. Kami bersyukur bahwasanya kami di sini masih boleh beribadah. Sementara di tempat-tempat yang lain, mungkin karena masih ada dalam situasi bencana, mereka belum bisa menikmati ibadah sebagaimana kami saat ini. Tuhan berkenan menolong dan Tuhan berkenan memampukan agar di tengah situasi apapun pelaksanaan kuduskanlah dan sucikanlah hari Sabat boleh senantiasa diwujudkan baik dalam ibadah gereja maupun dalam ibadah keluarga. Hari ini pun kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk menghayati sengsara dan Paskah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami nikmati.
Biar Tuhan mampukan kami dan layakkan kami untuk boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan sekaligus menjadi satu dengan kebangkitan dan kemenangan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Pepadan Keropak yang saat ini belum bisa ikut perjamuan kudus. Mereka yang sakit seperti Ibu Pariem Karyo Kardi, Mbah Sami, dan saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan lihat keberadaan mereka dan Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Kami pun menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jika saat ini, meskipun kami tidak terdampak secara langsung banjir di rumah, namun sawah dan ladang kami cukup terkena dampak. Tuhan tolong supaya kami dapat mengantisipasinya dan melihat segala sesuatunya dengan ucapan syukur untuk dapat memulihkan dan memperbaiki. Sebab di sanalah kami beroleh rezeki dan kecukupan pemberian Tuhan. Berkati usaha keluarga kami, pekerjaan keluarga kami, dan kami pun menyerahkan pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan pun berkenan untuk memberkati, supaya mereka dimampukan untuk sungguh-sungguh mengembangkan ilmu pengetahuan yang tentu berguna bagi masa depannya. Anak-anak kami yang sudah boleh selesai studi dan sekarang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberi. Dan mereka yang saat ini mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan keluarga dan menikah, Tuhan pun memberkati, supaya melalui persiapan segala sesuatunya mereka boleh dihantarkan untuk dapat menjadi keluarga Kristen yang berkualitas, menjadi keluarga yang boleh memancarkan terang dan garam Tuhan. Kami serahkan pelayanan gereja Tuhan di Pepadan Keropak ini, Tuhan berkati. Melalui majelis gereja, aktivis yang ada, jemaat secara keseluruhan, kami boleh senantiasa mewujudkan panggilan sebagai gereja, yakni untuk memelihara iman dan untuk bersaksi. Kami pun menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, yang sebagaimana kami sampaikan bahwa ada bencana di beberapa daerah, Demak, Kudus, Semarang. Tuhan tolong daerah-daerah yang terkena bencana supaya mereka terus dapat bertahan dan mencari perlindungan yang baik sambil terus berprakarsa untuk dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk yang ada. Kami serahkan juga pemerintah di dalam menolong dan mengantisipasi banjir yang akan datang. Biarlah mereka pun dimampukan untuk dapat bekerja bersama dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian di tengah situasi bencana kami senantiasa boleh dapat melihat kebersatuan, kerukunan, semangat untuk dapat memulihkan martabat manusia dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan pemerintah kami yang saat ini sedang bekerja sampai di Oktober yang akan datang untuk transisi ke pemerintahan. Biarlah Tuhan menjaga bangsa ini terus ada di dalam rel yang benar dan rel yang menuju kepada kesejahteraan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Biarlah kami boleh senantiasa mendukung kinerja pemerintah yang baik, yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bekerja, para pimpinan di lembaga tinggi, para pemerintah
baik di pusat maupun di daerah, lembaga perwakilan rakyat pusat maupun daerah. Semuanya Tuhan pakai untuk dapat memberi yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, kedamaian dunia yang saat ini masih dalam proses pemulihannya, sementara perang masih berlangsung di Ukraina maupun di Palestina. Tolonglah Tuhan, Engkau sendiri yang melembutkan hati bangsa-bangsa untuk dapat saling mengerti, memahami, untuk duduk berdiskusi dan berunding mencari solusi terbaik dari persoalan yang terjadi tanpa kekerasan. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan yang telah memberikan roh batin, Taurat batin dalam kehidupan kami semua, memberikan kami kemampuan untuk dapat mengenal yang baik, mengenal cinta dan kasih sebagaimana yang Allah anugerahkan. Kami sadar akan dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur dan juga permohonan kami yang keseluruhannya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kini sampai sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini beriringan dengan peringatan perjamuan kudus Kamis Putih menjelang Tuhan Yesus disalib pada hari Kamis 28 Maret yang akan datang. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta memberikan kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga cawannya setelah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sakramen perjamuan kudus menggunakan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk memberikan keselamatan. Melalui sakramen perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa sumber keselamatan kita tidak lain tidak bukan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Melalui makan bersama, minum bersama, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga Tuhan. Dan dengan sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan adanya perjamuan kudus yang sempurna di surga yang menjadi penyempurnaan iman. Dan dengan sakramen perjamuan kudus ini berarti juga kita mewartakan penderitaan dan kematian Tuhan sampai Ia datang ke dunia yang kedua kali. Marilah Ibu Bapak, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam hati kita masing-masing demikian. Apakah aku menyadari bahwa aku ini orang berdosa?
Dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mungkin aku bisa melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut. Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa penebusan dosaku, pembebasan dosaku hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita sengsara, disalibkan dan mati, serta bangkit pada hari yang ketiga, memberikan keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, apakah aku memiliki tekad hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi imam-imam kecil, menjadi Kristus-Kristus kecil dalam kesegenapan hidup kita. Dan yang terakhir, apakah aku memiliki tekad hidup penuh syukur oleh karena karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, tetapi yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri, dan memohon pertolongan Tuhan agar dimampukan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, supaya melalui sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk dapat menjadi imam-imam yang kecil dan Kristus-Kristus yang kecil di tengah kehidupan kami, membawa doa dan tindakan penuh kasih dalam kehidupan umat sebagai perwujudan syukur kami atas anugerah penyelamatan Allah. Layakkanlah kami Tuhan, dan pantaskanlah kami untuk dapat menjadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ambillah roti ini dan makanlah, kita nyanyikan bersama. Roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku,
anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan benar, agar manusia ditebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah diiris-iris ini, dipotong-potong ini, dan juga anggur yang sudah disiapkan dalam sloki ini, ataupun yang ada di dalam cawan ini, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Marilah sebelum kita mengambil roti dan memakannya, mengambil anggur dan meminumnya, kita hening sejenak, mengingat-ingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, sebagaimana roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Waktu hening dipersilakan. Cukup. Roti yang sudah diiris-iris ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah, 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 terimalah. Terimalah dan makanlah,
sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur yang dituang dari cawan ini dan juga yang sudah disiapkan dalam sloki ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah, 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 terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan, sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit daripada bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku akan senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, mengingat sabda Tuhan dari Malaki ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan PKJ 148 bait pertama sampai kantong selesai diedarkan. Terima kasih ya Tuhanku.
hikmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam mahasiswa-Mu aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah memberi kami kesehatan, rezeki, semua daripada-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengirit langkah kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini dengan selamat. Kami juga mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami juga sudah menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima perjamuan kudus sebagai penguat iman kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur atas rezeki pemberian-Mu ya Tuhan yang telah kami terima, dan kami mempersembahkan persembahan sebagian dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan ucapan syukur. Kiranya persembahan itu Engkau berkati ya Tuhan, Engkau sucikan menjadi pelebaran kerajaan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Agung Jatmiko yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat sehingga yang disampaikan semua daripada-Mu. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita pergumulkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan membacanya bersautan. Demikian sabda Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani.
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hosiana. Ibu bapak tuwin para sedherek ingkang kinasih wonten patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kados ingkang sampun kaaturaken ing ngajeng bilih pangibadah dinten menika mawi tema menata hidup sebagai imam kecil. Kalau wau wonten ing pratelaning pambuka sampun dipun telakaken bilih saestunipun umatipun Gusti menika inggih namung Kristus ingkang menapa alit utawi Kristus ingkang prasaja. Nah, Bapak Ibu tuwin para sedherek, jejering tiyang Kristen
wonten ing pasamuan nelakaken jejer minangka imam, raja lan nabi. Imam, raja lan nabi. Dados Bapak Ibu menika kalenggahanipun imam, raja kalian nabi. Kula jlentrehaken ingkang wingking rumiyin. Jejer minangka nabi menika kawistara nalikanipun Bapak Ibu nguningani perangan ingkang boten trep, ingkang bengkong, ingkang ngiwa lan nengen, lajeng nelakaken panyaruwe utawi ngemutaken. Umpami kalau wau ibadah kan jam 11 nggih wiwit nggih. Wau wiwit ngantos jam 10:15. Lajeng wonten ingkang Pak ki wis jam 10:15. Lah menika prayogi Bapak Ibu. Menika nelakaken nabi. Apa sing ora bener dibenerke. Ngaten. Dadi ning gereja kuwi yen ana wong sing elek-elek ngono kuwi ora apa-apa, malah bener. Emanipun sing dielekke sok terus menapa? Mutung nggih Bapak Ibu nggih. Jane menika nelakaken jejer minangka nabi menika Bapak Ibu. Yen Bapak Ibu kendel mawon ningali kanyatan ingkang boten leres, tegesipun Bapak Ibu boten mbabaraken jejer minangka nabi. Mula nabi ning ngene perjanjian lama kae adaanipun nggih paring pemut. Bilai kowe yen ora enggal mratobat. Mratobato awit kratoning Allah wis cedhak. Rak ngeten nggih nabi. Lajeng ingkang kaping kalih raja. Raja menika peranganing jejer utawi kalenggahan anggenipun mranata gesang. Paling boten gesangipun piyambak. Nggih. Yen minggu iki cetha ana ibadah ning gereja. Mbok wis gawean apa-apa sing kudu ditindakno disumenekke sik. Aku tak ngibadah sik. Lah kuwi perangan minangka raja. Mekaten ugi bab ngibadah. Ngibadah kuwi sak wayah-wayah, jam 10 ya kena, jam 11 ya kena, ora apa-apa. Yen dilalah Pak Agung kok ora iso jam 10, kudune jam 11 ya diundurke. Kuwi kesepakatan bersama. Yen ade mbok ngutha waton terus pokoke jam 10 iso ora iso jam 10. Umpaminipun menika tegesipun mangkotaken manah kados dene umatipun Gusti Israel wis ditata ndaki-ndaki kaliyan Gusti Allah kinyo tak kei toret sing kena kanggo pitedah anggonmu urip minangka umatku. Rak ngaten nggih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 torete Gusti. Saumpami menika dipun tindakaken nggih tentu sedaya pinanggih becik lan sae. Kados dene Bapak Ibu menawi badhe ngasta kendaraan menika kedah ngangge perlengkapan. Kudu duwe SIM, nggawa STNK, mangke ngagem helm. Yen ora ya engko ning Prapatan Wirasari kono kae dicekel polisi. Yen wis dicekel polisi engko terus nesu-nesu. Wong ning pasar tok wae dadak nganggo helm. Umpaminipun mekaten. Lah kudune nek awake dhewe iki wong Kristen kudu sing tumata genah.
Mula kula teng pundi kemawon nggih beto helm ora wedi kok ana polisi mboten ning kangge keselamatanipun piyambak. Wong kawula menika mboten mangertos punapa ingkang badhe kelampahan. Riyen nalika kecelakaan menika helm ngantos ajur ning sirahipun slamet. Coba yen ora nggo helm ya wis ra iso khotbah ning kene. Lajeng ingkang pungkasan, the last but not the least, yang terakhir tapi bukan yang paling ringan, bahkan yang utama inggih menika jejer minangka imam. Minangka imam menika tugasipun menapa to Bapak Ibu? Menawi wonten perjanjian lami menika imam menika dados pantara tumraping umat kalian Gusti, Gusti kalian umat. Nalikanipun umat menika nggadahi dosa, lajeng kepareng badhe nyuwun dipun luwari kedah wonten pisungsung korban, nggih, korban obaran, korban sembelian, sak piturutipun punika ingkang ngerangkani menika imam. Lah wonten jejer imam agung, imam ingkang saged lumebet wonten ing papan Maha Kudus, papan ingkang adi sanget ingkang namung saged dipun lebeti kalian imam agung. Nah, wonten waosan serat punapa wau Ibrani gangsal ayat gangsal ngantos dosa, Gusti Yesus menika minangka imam miturut aturan Melkisedek. Yen miturut aturaning bangsa Yahudi ora, Gusti Yesus ora mlebu golongane ahli Taurat utawa Farisi, boten. Ning miturut peraturan Melkisedek. Melkisedek menika menawi wonten ing perjanjian lawas menika inggih wujudaning Gusti Allah ingkang metuki Abraham. Nggih, Melkisedek. Nalika menapa menika Abraham badhe dipun ancam dening raja-raja ing sak kiwa tengenipun Israel badhe dipun sedani. Lah menika Melkisedek iki jadi menurut aturane Gusti Allah dhewe. Mula wonten ing ngriki imam agung miturut aturan Melkisedek menika mboten ngomongaken misungsungaken kurban, nanging dados kurban punika piyambak. Dadi kurbane kuwi ya Gusti Yesus dhewe, imame dhewe. Nah punika ingkang dipun andharaken wonten ing Injil Yohanes bab 12 ayat 12 ngantos 3 kala wau. Sanajan imam agung menika kalenggahanipun menika dados under awit ingkang nemtokaken rahayu napa cilakane bangsa, ning Gusti Yesus miji dados imam agung miturut aturan Melkisedek. Mila nalikanipun wonten tiyang Yunani ingkang kepareng pinanggih Gusti Yesus rak ngendika, gunane nggo ngopo? Mungkin wis krungu bab Gusti Yesus sing wis gawe mukjizat utawi kaelokan mawerni-werni Bapak Ibu kepengin pinanggih mekaten. Ning Gusti Yesus boten mawang menika minangka perangan ingkang dados kamulyanipun. Awit sepisan malih kamulyanipun menika namung wonten ing Sang Rama. Mila wonten ing ngriki Gusti Yesus lajeng ngendika, wis wektune anaking manungsa kuwi kaulungake. Kados pundi anggenipun ngulungake? Dipun menapa menika? Pancang ana ing cagak kados pangandikanipun Gusti ing minggu kapengker nggih. Minangka kados dene rerekaning ula mandi nggih. Nalika jaman Nabi Musa. Nah, menawi kita sampun mangertos bilih Gusti Yesus menika minangka imam agung, lajeng kados pundi kita
mujudaken tema menata hidup sebagai imam-imam kecil. Ingkang sepisan, imam kuwi ora muk nelakake dosane umat karo Gusti Allah, ning uga nglairake dosane dhewe. Tegese punapa kados dene Daud wonten ing Jabur 51 kala wau, Daud ngraosaken kados pundi karingkihanipun minangka umatipun Gusti. Piyambakipun dodo sampun damel dosa, sampun damel perangan ingkang damel sekel penggalipun Gusti. Mila lajeng sami nelongso. Gusti mugi melasi kula. Krak mekaten. Ing sak sisih nyuwun kawelasan pangapuraning dosane awake dhewe, iya ndongake dosane wong liya. Mula ora iso yen awake dhewe iki ndedonga Gusti Tuhan ampunilah aku karena dosa-dosaku, tetapi tidak mau mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Lah kuwi didongake. Sanesipun ndedonga kangge kesaenanipun umatipun Gusti sedayanipun. Menika ingkang sepisan, dadi yen dadi imam kuwi ora iso uwal saka pandonga. Ingkang kaping kalih, nedya ngeneraken gesang minangka bebanten tumrap punapa kemawon ingkang kelampahan. Tegesipun menapa kita menika nggadahi tanggung jawab murih punapa kemawon ing tumrap punapa kemawon ingkang kelampahan. Tekliwer apa wae sing ana ing sakiwa tengen kita, awake dhewe melu tanggung jawab. Aja reka-reka ora ngerti, etok-etok ora paham. Mboten. Sedaya napa kemawon nah menika Bapak Ibu ingkang lajeng kebabar wonten gesang ing salebeting katresnan. Awit urip iki tentrem apa orane krak gumantung karo awake dhewe nggih. Menawi kita sami kepareng nelakaken perangan ingkang becik ingkang sae. Kados dawuhipun Gusti, apa wae kang kok karepake katindakno ing wong iku tindakno. Segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Nah menika peranganing imam. Kados pundi kita menika saged dados pirantining katresnan. Sanajan menika mitunani utawi malah ngorbanaken gesang kita piyambak. Menawi sampun mekaten Bapak Ibu, tentu ingkang wonten ing jagat menika namung tentrem lan rahayu, awit sedaya sami rebut salah. Ora rebut bener, ning rebut salah. Yo aku ki sing kaya lali, aku ki sing ora perhatian lan sak miturutipun. Mboten kok nglentukaken tiyang sanes, kowe yo saraki yo mergone pendhetane majelise umpamine nipun. Mboten ning sami kepareng nelakaken kawigatosan murih kratoning Allah menika sageta kebabar. Nah menika ingkang kedah katindakna minangka imam-imam ingkang prasaja minangka Gusti Yesus Kristus. Awit saestunipun Bapak Ibu
toret batin ingkang dipun weca wonten ing kitab Yeremia 3:1 ayat 3:1 ngantos 2 kala wau boten sanes inggih Gusti Yesus piyambak ingkang dinten menika sampun kepareng nunggal wonten ing gesang kita lumantar peladosaning sakramen manunggil ing sarira tuen rahipun Gusti Yesus Kristus ateges manunggil ing kasengsaran lan sedanipun lan ugi katunggilaken wonten ing kawungon lan kaunggulanipun. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanggupi hidup sebagai imam-imam kecil dengan terus berpegang kepada firman Tuhan. PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.